Halo semua, selamat pagi. Nama saya Rizky Alfian. Di sini saya selaku PIC instalasi hardware akan mengenalkan beberapa anggota kelompok saya. Saya Naila. Dan saya Bakri. Di sini kami akan menjelaskan apa saja yang ada di komponen-komponen hardware dan bagaimana cara merakitnya. Simak terus video kami ya. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara detail komponen-komponen yang membentuk sebuah personal komputer dengan spesifikasi lengkap. Fokus pada fungsi spesifik setiap komponennya ya. Intel i3 2100 3,10 GHz. Fungsi utama prosesor adalah mengeksekusi instruksi dan menjalankan perhitungan. Prosesor Intel i3 2100 memiliki fungsi dan tugas khusus, yaitu menjalankan sistem operasi, mengelola data dan instruksi dari setiap aplikasi, mengatur koordinasi antar komponen hardware, melakukan kalkulasi matematis, dan menerjemahkan input pengguna menjadi perintah yang dapat dipahami oleh komputer. Dengan kecepatan 3,10 GHz, prosesor ini mampu memproses sekitar 3,1 miliar siklus per detik, mendukung tugas komputasi dasar seperti pengelolaan dokumen, browsing, dan aplikasi ringan menjadi lebih cepat. Motherboard Asus H61MA USB 3. Fungsi motherboard ibarat pusat komunikasi dalam komputer, yaitu menghubungkan seluruh komponen hardware, menyediakan jalur komunikasi antar komponen, mengatur transfer data antar prosesor, RAM, dan perangkat lainnya, mendistribusikan daya dari power supply ke komponen lain, menyediakan slot ekspansi untuk kartu tambahan, menyimpan BIOS basic input atau output system untuk inisialisasi komputer. RAM instan dan Samsung DDR3 4GB. Fungsi RAM, Random Access Memory, sangat kritis dalam sistem komputer, yaitu menyimpan data sementara yang sedang aktif diproses, mempercepat akses data dibandingkan HDD, menyediakan ruang kerja instan untuk aplikasi yang sedang berjalan, menyimpan data sistem operasi yang sedang aktif, memungkinkan multitasking dengan menyimpan beberapa aplikasi dalam waktu bersamaan. VGA AMD Radeon HD 6452 GB. Kartu grafis memiliki fungsi spesifik dalam pemrosesan visual, yaitu mengelola semua output grafis, menerjemahkan data digital menjadi sinyal visual, merender gambar, video, dan animasi, mendukung akselerasi hardware untuk aplikasi desain dan bandingan, mengurangi beban prosesor dalam pemrosesan grafis. LAN card TP Link W871ND 100 Mbps. Fungsi LAN card yaitu memungkinkan koneksi internet, mendukung komunikasi jaringan komputer, menetralisasikan data antar komputer, menyediakan konversibilitas kabel dan nikabel, dan mendukung berbagai file dan sumber daya jaringan. HDD Western Digital 250GB. Fungsi hard disk drive sebagai media penyimpanan permanen, yaitu menyimpan sistem operasi, menyimpan seluruh data pengguna secara permanen, menyimpan aplikasi dan program, menyediakan ruang penyimpanan untuk dokumen, foto, video, dan musik, mempertahankan data meskipun komputer dimatikan. Power supply SIM dada 480 Watt. Fungsi power supply
Supply Unit PSU yaitu mengkonversi aliran listrik AC menjadi DC, mendistribusikan daya ke seluruh komponen, mengatur voltase yang dibutuhkan setiap komponen, melindungi komputer dari lonjakan listrik, dan menyediakan daya stabil untuk operasi komputer. Fan air. Fungsi fan atau pendingin komputer yaitu menurunkan suhu komponen internal, mencegah overheating pada prosesor dan komponen lain, mencegah performa komputer, dan memperpanjang umur komponen dan menjaga suhu stabil. Casing PowerLogic Modena X2200. Fungsi casing komputer meliputi melindungi komponen install dari debu dan kerusakan fisik, menyediakan struktur untuk pemasangan komponen, mendukung sirkulasi udara untuk pendinginan, mengurangi kebisingan, dan menjaga komponen dari benturan dan guncangan. Halo semua, di sini saya akan mempraktekkan cara memasang komponen pada motherboard. Pertama, saya memasang prosesor pada soket di motherboard. Pastikan posisi pemasangan benar dan kunci prosesor seperti ini. Setelah itu, berikan pasta pada bagian atas prosesor seperti ini. Lalu, pasangkan heatsink atau fan prosesor ke tempatnya. Pastikan terkunci dengan kuat. Setelah itu, pasang kepingan RAM yang tadi telah disiapkan sebelumnya pada bagian slot thumb. Pastikan terpasang dengan benar dan terkunci. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Letakkan motherboard di dalam casing. Posisikan dengan benar. Lalu pasang baut pada motherboard agar terkunci pada casing. Langkah selanjutnya, kita akan memasang LAN card. Pasangkan LAN card pada port PCI X2 di bagian bawah, lalu kunci dengan baut. Selanjutnya, kita akan memasang VGA card. Pasangkan VGA card pada slot PCIe X16 dan kunci dengan baut. Setelah itu, pasang power supply ke dalam casing. Pasang baut power supply dan pastikan terkunci dengan benar. Pasangkan kabel power 24 pin mainboard yang ada pada power supply dengan soket power. Pastikan konektor kabel power supply sudah terpasang pada posisi yang benar dan baik sehingga tidak longgar. Pasang kabel konektor 4 pin. Pasangkan kabel power SATA
dari power supply yang berbentuk tipis dan kecil pada bagian konektor SATA hard disk dengan benar dan baik. Jika terjadi kesalahan atau terbalik, biasanya konektor tidak bisa masuk. Pasangkan kabel pin group pada motherboard sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya konektor penghubung reset dipasangkan pada pin reset yang ada pada motherboard. Konektor LED dipasangkan pada pin LED yang ada di motherboard dan lain-lain. Selanjutnya kita akan memasang hard disk. Letakkan hard disk pada slot hard disk yang ada di dalam casing. Posisikan dengan benar lalu pasanglah baut agar tidak berpindah posisi. Pasangkan kabel interface SATA hard disk yang bagian satu konektornya dipasangkan dengan slot konektor primer pada mainboard dan satu konektor lainnya dipasangkan dengan slot interface SATA yang terdapat pada hard disk. Kabel interface SATA ini berbentuk tipis dan lebih kecil dibandingkan kabel IDE yang lebih besar. Pasangkan fan cooling pada casing. Pastikan terkunci dengan benar menggunakan baut. Lalu sambungkan kabel konektor fan cooling atau fan casing ke konektor PC ke konektor power supply. Baik, selanjutnya kita akan melakukan POS, Power on Self Test. Setelah merakit sebuah komputer, kita harus memastikan bahwa komputer yang kita rakit itu berfungsi dengan benar. Di sini saya akan mempraktekannya dengan menyalakan komputer. Apabila tampilan pada monitor komputer masuk ke BIOS, maka perakitan komputer kita kali ini berhasil. Saat ini komputer berhasil menyala. Lanjut kita cek tampilan monitornya. Di sini sudah terlihat tampilan BIOS pada monitor, yang berarti perakitan kali ini berhasil. Sekian dan terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir. Kesimpulan, penting dipahami bahwa perakitan komputer bukan sekedar merangkai komponen secara fisik. Proses ini merupakan implementasi dari pemahaman mendalam tentang arsitektur sistem, di mana setiap komponen memiliki peran vital dalam menciptakan ekosistem komputasi yang reliable. Melalui pendekatan sistematis, dari penerapan hingga validasi POS, kami telah menunjukkan bahwa keberhasilan perakitan PC bergantung pada harmonisasi antara pengetahuan teknis, presisi eksekusi, dan pemahaman interkonektivitas komponen. Semoga demonstrasi ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kompetisi Anda di bidang teknologi informasi. Saya Rizky Alfian mewakili tim saya. Kami undur diri, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.